Di tengah pedesaan yang damai di Bantul, Yogyakarta, berdiri sebuah gereja yang tak biasa. Bangunannya bergaya joglo, Yesus digambarkan sebagai Raja Jawa, dan misa diiringi alunan gamelan. Inilah gereja Katolik Ganjuran ketika iman dan budaya Jawa menyatu dalam harmoni yang menyejukkan. Gereja ini dibangun pada tahun 1924 oleh Julius dan Joseph Smuser, keluarga Belanda pemilik pabrik gula Gondang Lipuro. Mereka adalah pengusaha yang berjiwa sosial tinggi, dan gereja ini mereka persembahkan untuk para pekerja dan masyarakat sekitar sebagai wujud cinta kasih dan kepedulian spiritual. Gereja ini dikelola oleh para imam Yesuit, sejak awal menjadi simbol inkulturasi iman Katolik yang membumi dalam budaya Jawa. Gereja Ganjuran berbentuk rumah joglo, simbol keterbukaan, kesederhanaan, dan kearifan lokal. 4 soko guru menopang atap utama. Dalam iman Kristiani melambangkan keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tumpang sari pada atap menggambarkan jalan spiritual bertingkat menuju ke surga. Yesus digambarkan sebagai Raja Jawa, berbusana adat lengkap dengan mahkota. Altar dan tabernakel dihiasi ukiran motif Jawa, sedangkan patung Bunda Maria tampil anggun dengan kebaya Jawa. Semuanya itu mengajak kita untuk melihat bahwa kekudusan dapat tampil dalam rupa budaya Jawa yang harmonis. Kawasan Ganjuran bukan sekedar gereja, tapi kompleks spiritual yang terbuka dan alami. Fasilitasnya meliputi taman doa, jalan salib, kapel devosi Maria, aula pertemuan, penginapan ziarah, toko rohani, dan area parkir yang luas. Area ini menjadi tempat kontemplasi yang damai bagi siapapun yang datang ke sini. Setiap Jumat pertama, misa di Ganjuran menjadi pengalaman rohani dan budaya. Lagu-lagu dinyanyikan dalam bahasa Jawa, diiringi gamelan tradisional. Umat hadir mengenakan kebaya, jarik, dan blangkon. Dalam perayaan besar tertentu, persembahan berupa gunungan hasil bumi diarak dan dipersembahkan di altar. Inilah liturgi yang hidup dan membumi tanpa kehilangan kesakralannya. Kapel devosi Bunda Maria menjadi salah satu tempat favorit para peziarah. Di sini, umat menyampaikan doa-doa dalam suasana yang teduh dan menenangkan. Patung Bunda Maria mengenakan kebaya menghadirkan kelembutan seorang ibu dalam rupa yang penuh kasih dalam budaya Jawa. Candi setinggi 9 meter ini berdiri megah di belakang gereja, terinspirasi dari arsitektur Hindu-Buddha kuno. Struktur candi terdiri dari bagian bawah yang menggambarkan fondasi iman dan kehidupan nyata di dunia. Bagian tengah ada 9 anak tangga yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia. Sedangkan bagian atas terdapat patung Yesus Hati Kudus. Relief-relief pada dinding candi menggambarkan nilai kasih, solidaritas, dan harapan, lengkap dengan tulisan aksara Jawa Hono Coroko. Di bawah candi mengalir sumber air alami yang dipercaya membawa berkat dan penyembuhan. Umat membawa pulang air ini sebagai simbol harapan dan iman kepada kuasa ilahi. Setiap tahun, ribuan orang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berziarah ke Ganjuran. Tak hanya umat Katolik, banyak pula pengunjung dari agama lain. Ganjuran menjadi ruang rohani lintas batas, tempat di mana siapapun bisa merasakan damai dan keteduhan batin. Gereja Ganjuran menunjukkan bahwa iman tidak harus menanggalkan budaya. Justru iman menjadi lebih kuat dan bermakna ketika membumi dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Ini adalah wajah Katolik yang kontekstual, tidak asing, tetapi akrab dan menyejukkan. Di sekitar kompleks gereja terdapat 14 titik pemberhentian jalan salib
yang diukir dengan gaya khas Jawa. Relief-relief ini menggambarkan perjalanan sengsara Kristus dari pengadilan hingga pemakamannya dengan sentuhan ornamen dan ekspresi budaya Jawa. Setiap titik menjadi tempat perenungan, menghadirkan kisah penderitaan Yesus secara membumi dan kontekstual. Dalam beberapa perayaan khusus, umat juga merenungkan pemberhentian ke-15, yaitu kebangkitan Kristus sebagai lambang pengharapan dan kemenangan atas penderitaan. Gereja Ganjuran bukan sekedar rumah ibadah biasa. Ia adalah simbol bahwa iman dapat hidup bersama budaya Jawa, tumbuh dari tanah sendiri, dan membawa damai bagi siapapun. Jika teman-teman mencari tempat spiritual yang membumi dan menyejukkan, monggo datang dan alami sendiri ke sini. Matur nuwun, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.